Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi bersama kita di channel Kursi Guru. Hari ini kita akan membahas persiapan kalian dalam menghadapi ujian akhir semester. Dan kita hari ini tidak membahas teori, tetapi lebih fokus ke pembahasan soal-soal ya. Tapi sebelum kita mulai pembahasan kita pada hari ini, silakan kalian subscribe, like, and comment, serta share video ini biar video ini semakin berkembang dan kami semakin semangat untuk upload terus video buat kalian ya. Oke adik-adik, cekidot, sudah siap semua pastinya ya. Nah, jadi kali ini Mbak akan membahas tentang persiapan akhir semester ya. Penilaian akhir semester, penilaian akhir semester. Ini semester 2 ya. Pastinya kalian sibuk dalam mempersiapkan ujian. Penilaian semester ini khusus untuk kelas 10 ya, 10 IPA. Nah, buat adik-adik kelas 10 IPA yuk merapat ke channel Kursi Guru. Nah, penilaian semester ini pasti banyak sekali deh yang harus kalian pelajari kalau membahas tentang fisika ya. Ada kalian harus belajar gravitasi. Lalu kalian juga harus menguasai tentang impuls ya, impuls, momentum. Lalu kalian juga harus menguasai tentang usaha dan energi ya, serta kalian juga harus menguasai elastisitas banyak banget ya, dan tentu saja dan lain-lain ya. Nah, hari ini kita tidak akan membahas tentang teori, tetapi kita langsung ke latihan soalnya saja ya. Nah, kalau seandainya diberikan soal seperti ini, soal nomor 1 ya, ini soal nomor 1. Sebuah benda berada di permukaan bumi. Jadi kita tulis aja, sebuah benda berada di permukaan bumi, Oke, di permukaan bumi dan memiliki berat beratnya 100 Newton. Benda tersebut dibawa ke planet lain, dan benda tersebut ditimbang ya, diukur. Nah, pertanyaannya, berapa berat benda jika nih ya, gravitasi di planet itu 4 kali gravitasi bumi. Nah, inilah pertanyaannya ya. Jadi ada benda itu berada di permukaan bumi. Lalu benda itu memiliki berat 100 Newton. Terus benda itu dipindahkan, dibawa ke planet lain. Ternyata planet itu memiliki gravitasi 4 kali gravitasi bumi. Pertanyaannya itu berapa berat benda tersebut. Nah, adik-adik ya, ini merupakan konsep dari gaya berat ya. Gaya berat dihubungkan dengan gravitasi. Oke. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa berat benda itu selalu berubah-ubah. Di setiap tempat yang memiliki perbedaan gravitasi, pasti bendanya juga mengalami perbedaan berat. Sedangkan massa benda itu nilainya tetap. Jadi mau di planet lain atau di bumi, massa benda itu selalu tetap, tapi beratnya berubah-ubah. Nah, berat ini rumusnya W sama dengan M dikali dengan G. Artinya berat itu dipengaruhi 2 hal. Ini kan gaya berat. Dipengaruhi 2 hal. Yang pertama dipengaruhi massa, kemudian dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, dalam hal ini masanya kan, massa benda itu kan tidak berubah, benda yang sama.
Jadi dia tidak mengalami perubahan. Yang berubah itu hanya gravitasi. Maka kita harus menghubungkan apa hubungan antara berat benda sama gravitasi. Hubungannya sebanding atau berbanding lurus. Ya, kalau dia sebanding, maka rumusnya di sini ditulis dulu yang diketahui W1 atau W di bumi itu 100 Newton, sedangkan gravitasi bumi anggap saja G. Lalu gravitasi yang planet yang yang lain, planet lain itu 4G. 4G ya. Kayaknya ini ya. 4G. Oke, 4G. Nah, berapa W2-nya? Kita jawab ya. Hubungan antara W dengan G berbanding lurus. Jadi kalau kita hubungkan W2 per W1, maka di sini G karena dia berbanding lurus, G2 per G1. Inilah makna berbanding lurus ya. Artinya kalau di sini 2 berarti di sini 2, sini 1 berarti di sini juga 1. W2-nya nggak tahu berapa. W1-nya 100 sama dengan G2. G2-nya 4G. 4G dibagi dengan G. Nah, kita tewas, lalu kalikan silang. W2 sama dengan 100 kali 4, 400 Newton. Oh, ternyata kalau gravitasinya semakin besar, maka beratnya juga akan semakin besar. Jadi, catatan buat kalian, gravitasi besar, maka dia semakin beratnya bertambah. Oke, beratnya bertambah kalau dia gravitasinya besar. Nah, ini catatan buat kalian adik-adik ya. Ingat, ini merupakan soal tentang gravitasi. Mudah ya. Nah, kalau soal ini keluar di dalam ujian kalian, Mbak yakin kalian bisa menjawab ya. Oke, selanjutnya ada soal yang kedua. Soal yang kedua ini tentang apa? Silakan perhatikan. Ada sebuah mesin perahu. Jadi di sini ada mesin perahu. Mesin perahu ini menghasilkan kecepatan. Kecepatannya itu 72 km per jam dalam waktu 4 second. Oke. Jika masa perahunya 200 kg ya, maka yang ditanya itu daya mesin tersebut adalah. Nah, adik-adik, soal nomor 2 ini merupakan soal kombinasi antara usaha, energi, dan gaya. Oke. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal. Di sini ada kecepatan adik-adik ya. Paham ya? Oke. Kecepatannya berapa? 72 km per jam. Harus dijadikan dalam meter per second. 72 km per jam dijadikan meter per second, artinya 72 dikali 1000 dibagi 3600. Maka V-nya ini tewaskan, tinggal 720 dibagi 36, berarti 20 meter per second. Jadi paham ya, ini mengubah dari kilometer per jam jadi meter per second dikali 1000 dibagi 3600 ya. Setelah dioperasikan hasilnya 20 meter per second. Ini yang diketahui di dalam soal, Lalu ada apa lagi? Ada waktu nih. Waktunya ini T itu 4 second atau 4 detik. Masa perahunya M-nya itu ialah 200 kg ya. Yang ditanya daya. Nah, adik-adik, kita tahu bahwa daya itu rumusnya apa? Daya itu ialah energi dibagi dengan waktu. Kalau melihat dari kondisi soal, ini kan ada kecepatan, ada massa, berarti energinya ini atau usahanya ini, W-nya ini, bisa kita turunkan rumusnya menjadi energi kinetik ya. Energi kinetik dibagi dengan waktu. P sama dengan energi kinetik itu ialah setengah mv kuadrat dibagi dengan T. P sama dengan setengah, M-nya berapa? M-nya 200.
V-nya berapa? V-nya itu 20 dikuadratkan, 20 dikali 20 nanti dibagi dengan T-nya berapa? T-nya 4. Oke. Nah, kita operasikan. Ini 2 dengan 2, coret ya adik-adik ya. Oke, ini jadi 100. Ini 2 dengan 2, ini kan 4, ditewaskan dengan 4 di bawah. Sisanya berapa? Ini nolnya ada 2, ini nolnya ada 2. Oh, berarti dayanya itu ialah 10.000. Satuan daya itu apa? Satuan daya itu watt. Kalau kita jadikan kilowatt berarti 10 kilowatt, karena dari watt ke kilowatt artinya dibagi dengan 1000 ya. Oh, ternyata dayanya itu ialah 10 kilowatt. Nah, ini merupakan soal nomor 2. Soal nomor 1 membahas tentang mengenai gravitasi ya, gaya berat, hubungannya dengan percepatan gravitasi. Soal nomor 2 itu membahas tentang usaha energi ya, usaha energi dan daya. Itu sudah soal kombinasi. Nah, satu lagi soal buat kalian nih ya, sebagai bonus 3 soal Mbak berikan pada video kali ini ya. Oke adik-adik, untuk soal nomor 3, soal nomor 3 nih. Soal nomor 3 itu sebuah baseball. Jadi sebuah baseball dengan massa ya, dengan masanya berapa? Masanya 100 gram ya. Bergerak dengan kecepatan ya. Kecepatannya berapa? Kecepatan 5 meter per second. Bola tersebut dipukul sehingga bergerak berlawanan ya, dengan kecepatan 5 meter per second. Gaya kontak yang terjadi selama 0,1 second ya, gaya kontak yang terjadi selama 1 second adalah ya. Oke. Nah, kita tulis dulu apa yang diketahui di dalam soal. Di sini ada massa. Massa benda itu 100 gram. 100 gram harus kita jadikan dalam kilogram, berarti 0,1 kilogram. Lalu di sini ada kecepatan. Kecepatan yang pertama itu 5 meter per second. Kecepatan yang kedua juga 5, tapi ini ada kata kuncinya berlawanan. Bergerak berlawanan, berarti V2 itu ialah min 5 meter per second. Kemudian ini 1 second, T-nya itu 1 second yang ditanya F-nya. Nah, kalau kalian perhatikan, ini merupakan konsep impuls dan momentum ya. Impuls dan momentum di sini impuls itu sama dengan perubahan momentum. Oke. Nah, impuls ini adik-adik rumusnya, ada yang tahu rumus impuls? Oke, pintar ya. F dikali dengan T sama dengan, ini kan perubahan momentum, berarti M V2 dikurang V1. Masukkan rumusnya. F tidak diketahui di dalam soal, T-nya 1. M-nya berapa? 0,1 karena kita sudah jadikan dalam kilogram. Oke. Ini V2-nya minus 5, V1-nya 5. Oh, berarti F dikali 1 sama dengan 0,1 dikali ini berapa nih? Min 10. Min 5 berarti min 10. Oh, maka F-nya ini adik-adik sama dengan 0,1 dikali min 10 berapa? Min 0,1 dikali 10 berarti 1 Newton second. Oh, 1. Ini nilainya 1, arahnya itu negatif. Negatif itu artinya berlawanan arah dengan arah semula. Nah, ini merupakan konsep impuls dan momentum. Adik-adik ya, konsep impuls dan momentum ini sudah pernah kita berikan kepada kalian di episode-episode sebelumnya pada channel Kursi Guru ini. Buat kalian yang mau tahu materinya seperti apa mengenai impuls dan momentum, ini silahkan
silakan langsung saja dilihat video kita sebelumnya. Begitupun juga dengan gravitasi serta usaha dan energi, itu semua soal pembahasan yang kita berikan pada hari ini itu sudah dibahas materinya di channel-channel YouTube kita sebelumnya ya. Di video kita sebelumnya kita sudah bahas. Jadi silakan adik-adik share ya, dilihat video kita dan kalian akan menemukan materinya. Nah, adik-adik mudahkan soalnya dan pastikan adik-adik ketika kalian ujian kalian juga bisa menjawab materi soal yang diberikan oleh gurumu. Nah, adik-adik ya, semoga video yang Mbak berikan ini bisa bermanfaat untuk kalian dalam persiapan menghadapi ujian. Dan jangan lupa adik-adik, pastikan kalian tonton terus video channel Kursi Guru ini, dan pastikan juga adik-adik share video ini buat tetangga kalian, semua orang yang ada di dunia ini, sehingga mereka bisa merasakan manfaat yang sama seperti yang kalian rasakan. Oke, nah itu saja, sukses untuk kalian semua, sampai ketemu di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.